Timnas Indonesia dikonfirmasi akan memakai jersey warna putih awai saat melawan Australia pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Meski berstatus tim kandang home, Timnas Indonesia akan memakai jersey tandang berwarna putih saat lawan Australia pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Konfirmasi ini dikatakan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji pada Senin, tanggal 9 Februari tahun 2024. Keputusan ini diambil secara matang lewat diskusi dengan Badan Tim Nasional, BTN, Erick Thohir dan Sintayong. Keputusan ini diambil setelah hasil diskusi dengan Pak Ketum, Sintayong dan BTN, tambahnya. Konfirmasi ini sekaligus menjawab pertanyaan media pada sehari sebelumnya yang menanyakan ke Sumarji soal warna jersey yang dipakai. Kala itu, Sumarji menjawab akan berdiskusi dulu kepada Sintayong dan Erick Thohir. Malam ini saya akan lapor ke Pak Erick Thohir untuk menanyakan instingnya apa yang terbaik, kata Sumarji pada hari Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Saya akan menanyakan jersey apa yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Kenapa saya nanya itu? Karena ini bagian dari ritual yang harus kami jalankan, tambahnya. Ternyata sudah dikonfirmasi bila jersey putih Timnas Indonesia akan kembali dipakai saat lawan Australia. Adanya tuah dari jersey putih diyakini membuat Timnas Indonesia memakai warna yang berarti suci ini untuk laga besok. Sepanjang 2024, Timnas Indonesia sudah menjalani 10 laga resmi, di mana 4 diantaranya memakai jersey putih. Pasukan Garuda tidak pernah kalah saat memakai jersey putih, dengan rincian 3 kemenangan dan 1 imbang. Kalau warna putih kan kelihatan lebih elegan, kata Sumarji. Selain itu, putih kan juga gagah pemberani, imbuhnya. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong sendiri juga percaya jersey putih bisa membuat pemain semakin kekar. Di samping itu, dalam cuaca panas seperti sekarang warna putih juga menyerap keringat dan tidak gampang gerah. Kenapa saya memilih jersey putih? Karena memang putih membuat postur tubuh kelihatan lebih besar, kata Sintayong pada Juni tahun 2024 lalu. Dengan cuaca panas saat ini, lebih enak memakai jersey putih daripada merah, imbuhnya. Wasit Salman Falahi akan memimpin laga Timnas Indonesia vs Australia. Sedikit informasi, Salman Falahi merupakan wasit asal Qatar. Salman Falahi sebelumnya sempat memimpin laga Timnas Indonesia pada bulan Maret lalu. Tepatnya yakni saat Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Pada pertandingan tersebut, Salman Falahi mengeluarkan sebanyak 5 kartu kuning. Rinciannya yakni 4 untuk pemain Timnas Indonesia. Sementara itu, duel antara Timnas Indonesia vs Australia akan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Selasa tanggal 19 September tahun 2024. Ini merupakan matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian Salman Falahi memimpin laga ini diumumkan langsung oleh akun Instagram @forumwasitindonesia. Asisten wasit 1. Ramzan Al-Nualmi Qatar. Asisten wasit 2. Majed Hadares Qatar. Ofisial Abdul Hadi Al-Ruwawili. Wasit VAR, Khamis Al-Arabi Qatar. Asisten wasit VAR, Muhammad Al-Syarif Qatar. Bek Australia Aziz Bihai antusias menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, di depan puluhan ribu supporter tim Merah Putih. Australia akan menghadapi Timnas Indonesia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Dalam laga ini, Australia dalam motivasi tinggi untuk bisa meraih poin dari kandang Timnas Indonesia. Hal ini karena tim berjulukan Socerus tersebut dalam laga perdana menelan kekalahan. Australia kalah 0-1 dari Bahrain dalam laga perdana grup C di kandang sendiri. Bek Australia Aziz Bihai ini pun tak ingin melanjutkan tren negatif tersebut. Ia ingin meraih hasil maksimal dalam laga melawan Timnas Indonesia nanti, apalagi tim juga sudah mempelajari kekuatan tim asuhan Sintayong.
Seperti yang dikatakan pelatih, menantikan laga yang kompetitif melawan Indonesia, ujar Aziz Bihai kepada awak media termasuk Bolasport.com di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Kami sudah mempelajari tim ini Indonesia, ucapnya. Mantan rekan Cristiano Ronaldo di klub Al Nassr hingga tanggal 30 Januari tahun 2024 lalu itu berambisi meraih hasil maksimal melawan Australia. Ia bahkan antusias tampil di hadapan supporter timnas Indonesia di SUGBK nanti. Menurutnya, laga melawan JIZES dan kawan-kawan ini akan menjadi pertandingan yang seru. Untuk itu, ia tak sabar bisa menunjukkan penampilan bagus di hadapan supporter skuad Garuda. Kami sangat bersemangat sebagai skuad, tidak sabar dengan atmosfer yang katanya sangat seru, kata Aziz. Kami tidak sabar menghadapi pertandingan seru dan kami akan menampilkan performa bagus besok, jelasnya. Pemain Melbourne City tersebut memang antusias karena laga perdana Australia memang mengecewakan karena kalah dari Bahrain. Kami sebelumnya sangat mengecewakan, tutur Aziz Bihai. Kami tahu sebagai tim bahwa kami sangat terpukul. Menurutnya, dalam laga melawan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ini yang paling penting menyiapkan mental dengan baik. Selain itu, pemain berusia 33 tahun tersebut memastikan rekan-rekannya dalam kondisi baik dan siap meladeni tim Merah Putih. Tapi kami sekarang hanya ingin fokus pada pertandingan melawan Indonesia. Para pemain juga sudah recover dengan baik. Sekarang kami akan berpikir positif. Kami tahu kami bisa menjadi lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya, pungkasnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kami bereaksi, kami merespons secara mental maupun fisik. Yang berlalu biar berlalu, jelas Aziz. Timnas Indonesia masuk dalam daftar 10 besar dengan skuad termahal di Asia. Tepatnya, Timnas Indonesia menempati peringkat ke-9. Hal tersebut tentu tak terlepas dari banyaknya pemain dengan nilai pasar yang cukup tinggi di skuad Garuda. Tom Haye kini menjadi pemain termahal yang dimiliki Timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai gelandang itu sekarang memiliki nilai pasar sebesar Rp52,14 miliar. JIZES menjadi pemain termahal kedua. Pemain milik klub Venezia itu kini dibanderol sebesar Rp43,45 miliar. Kelvin Verdong mempunyai nilai pasar yang sama dengan JIZES. Timnas Jepang merupakan skuad dengan nilai pasar tertinggi di Asia yakni Rp4,79 triliun. Korea Selatan berada di urutan kedua dengan nilai pasar Rp2,92 triliun. Sementara itu, wakil Asia Tenggara lainnya yakni Vietnam, Thailand dan Malaysia terpaut jauh dengan Timnas Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut nilai pasar skuad Timnas negara Asia. 1. Jepang Rp4,79 triliun. 2. Korea Selatan Rp2,92 triliun. 3. Iran Rp805,64 miliar. 4. Australia Rp751,32 miliar. 5. Uni Emirate Arab Rp622,26 miliar. 6. Uzbekistan Rp612,26 miliar. 7. Arab Saudi Rp509,72 miliar. 8. Qatar Rp347,20 miliar. 9. Indonesia Rp290,71 miliar. 10. Yordania Rp278,11 miliar. 17. Vietnam Rp118,63 miliar. 19. Thailand Rp111,68 miliar. 20. Malaysia Rp110,81 miliar. Berikut rekor pertemuan antara Timnas Indonesia melawan Australia. Skuad Garuda pernah meraih kemenangan. Timnas Indonesia akan bertemu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Ini merupakan matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait rekor pertemuan, kedua negara rupanya tercatat sering saling duel. Timnas Indonesia sudah 19 kali bertemu dengan Australia di semua ajang. Namun, skuad Garuda memiliki catatan yang kurang baik. Timnas Indonesia hanya mampu meraih sekali kemenangan. Hal tersebut tak jadi pada tahun 1981 silam.
Kala itu, timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 30 Agustus tahun 1981. Gol semata wayang timnas Indonesia dicetak oleh Risdianto. Timnas Indonesia lalu menelan kekalahan sebanyak 15 kali dari Australia. Salah satu yang terburuk adalah kekalahan pada tahun 1973. Timnas Indonesia juga menelan kekalahan besar pada awal tahun ini. Rafael Struijk DKK harus tumbang dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan skor 0-4. Sementara itu, 3 laga lainnya berakhir dengan hasil seri.